Tadi jenengan nyebut tidak ada diksi wali sana, tidak ada diksi wali songo dalam circle keluarga ya sana ya. Tapi adanya wali suci. Nah, definisi wali suci ini seperti apa? Apakah mereka juga berkelompok? Misalkan kalau wali suci ini besar, grup WA-nya ini isinya anggotanya besar gitu kan? Atau ada grup WA kecil ya? Saya lebih sederhana karena saya generasi WA ya. Ini grup WA wali suci dengan grup WA wali songo ini ada perbedaan atau ya grup WA-nya cuma satu, tapi kan kita sering toh ada grup keluarga besar apa itu dari generasi A sampai generasi Z, alumni berapa sampai alumni berapa, ada grup kecil, grup khusus, grup tertentu. Nah, saya ingin mengkonfirmasi ulang tentang definisi wali suci tadi. Kalau perspektif saya grup WA tadi itu seperti apa kira-kira? Saya akan menjawab ini dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah jam'iyah ulama, gitu. Ada cerita spiritual yang dilakukan oleh muassis kita yang sifatnya kuburan sebenarnya, tapi jarang diceritakan. Yang diceritakan itu kan terus-menerus itu adalah ceritanya Mbak Khalil ngutus Mbak As'ad gitu ke Mbak Hashim. Sebenarnya ada satu cerita lagi. Cerita ini ditayangkan di Prisma, bukan di Aula. Cerita Mbak Hashim, Mbak Wahab kali Mbak Ridwan Abdullah, Allah yarham. Ketika beliau mau mendirikan atau mau mau membangun organisasi Nahdlatul Ulama, beliau meminta persetujuan Mbah Sunan Ampel. Tirakat, duduk turu, duduk ngopi kaya awake dhewe. Akhirnya mendapat isyarat samanya. Beliau bertiga mendapatkan isyarat yang sama. Di cerita itu, isyaratnya adalah bentuknya Mbah Sunan Ampel rawuh. Rawuh gawe surjan, gawe belangkon. Gawe sapu, beto sapu lidi. Beliau bertiga punya pengalaman isyarat batiniah yang salah. Akhirnya isyarat itu ditafsirkan, oh iya, berarti awak dhewe wis direstoni karo Mbah Wali. Tapi ada syaratnya. Teruskanlah organisasi ini tapi kudu tetep promose Mbah Wali Songo. Nusantara kenusantaraannya. Dan ojo siji-siji, tapi koyok sapu lidi berjam'iyah. Beliau juga berjam'iyah ternyata. Tidak hanya Songo. Jenengan kapan-kapan buka Halal Musamarah. Kitabnya siapa? Mbak Abu Fadhli Senori. Buka juga kitabnya yang ringan-ringan. Kitabnya Mbak Yai Bisri Mustafa, ayahnya Mbak Yai Mustafa Bisri. Di sana disebutkan ketika Mbah Sunan Ampel pundut, akhirnya wali-wali di bawahnya beliau melakukan rapat besar dan jumlahnya tidak 9. Yang menjadi sejarah kita itu wali songo kan generasi, ya toh. Mbah Sunan Ampel satu generasi kali Mbah Sunan Kalijogo, satu generasi dengan Mbah Bonang. Enggak, ada yang tua, ada yang muda, ada yang tidak satu generasi. Mbah Maulana Malik Ibrahim itu generasi di atasnya Mbah Sunan Ampel dan punya jam'iyahnya sendiri. Ini yang agak susah untuk melacak. Akhirnya yang kita menjadi rujukan untuk saat ini yang bisa ngerem-ngerem ke hati adalah ngendikanipun Mbah Habib Lutfi. Ada wali songo ring 1, ada wali songo ring 2. Itu pun tetap pakai ring songo, bukan wali suci. Gitu. Ya akhirnya kalau mengatakan wali songo yang jumlahnya hanya terbatas songo, Syekh Gribik itu masuk ring siapa? Sunan Kalijaga masuk ring siapa? Akhirnya kan muncul pertanyaan-pertanyaan itu dan banyak nama yang kita
Mungkin untuk saat ini sudah kita tidak kenal Sunan Geseng gitu kan. Mbah Sunan Kalijogo sudah sepuh, beliau punya wali-wali muda. Disebutlah wali beliau ini ringnya Jala Sutra. Termasuk Sunan Geseng. Terus yang masyhur itu selain Sunan Geseng itu, Masya Allah, lupa ya namanya ya. Jadi ada. Itu yang agak susah ketika berbicara Jam'iyah para wali yang saat ini kita sudah terpangkas ingatannya di wali-wali itu saja. Sampun Mas Abdul. Kalau kita menemukan makam, kemudian kita berhasrat untuk melakukan reborn atau meluncing ulang, mempugar, memperbarui, itu ada apa ya? Kiat, bukan kiat, juklak juknisnya itu loh. Itu seperti apa harus, misalkan Sohibul Makomnya ini orangnya pendidik, pengajar, berarti kita harus tirakat apa? Kalau ini pujangga, tirakatnya apa? Atau semua makam cara memugarnya sama? Silakan. Yang jenengan tanyakan itu adalah hasil penerawangan. Jadi jangan lupa ya, orang yang menerawang itu sudah berbekal pengalaman yang tertanam di alam bawah sadar. Lek sing nerawang iku wong Kejawen, pasti ceritane oh iki biyane Kejawen. Lek sing nerawang pendekar, oh iki wong Jaduk iki. Lek sing ngomong itu orang Toriko, oh iki ulama. Yang benar mana? Kalau saya acuannya itu adalah kronik sejarah yang menghubungkan dari wilayah 1 ke wilayah 2. Jadi si punden ini tidak berdiri sendiri, tapi ada puzzle-puzzle sebelumnya di atasnya itu yang harus dirangkai. Jadi punden itu salah satu puzzle. Misalkan kalau dibicara di Malang sini, Senggripik, puzzle-nya Senggripik itu di mana saja. Jangan-jangan ada puzzle-puzzle lain. Makanya ketika puzzle ini tidak ditemukan, yang misuwur cerita Senggripik ya babakan karomai, tidak yang sifatnya sejarah, yang sifatnya kesinambungan sejarah dengan kita. Jadi puzzle-puzzle itu yang harus kita temukan. Kalau mau memugar makam, berarti maksudnya juklak juknisnya sama atau ada kekhususan? Kayak tadi loh, mugar di Wonoayu ya? Iya. Itu juklak juknisnya seperti apa? Itulah saya akhirnya bikin jasa konsultan kuburan. Oh gitu ya? Oh nanti konsultasinya ke jenengan ya kalau pemugaran itu ya? Sampai pesan nisannya juga bisa ya? Bisa. Jadi pesannya itu kalau menemukan kuburan kuno, kalau jenengan punya keluarga yang jadi kuncian, jangan dibongkar nisannya itu, karena nisan juga adalah sumber primer juga ketika berbicara sejarah. Yang agak susah ketika nisan itu sudah diperbarui. Ngoten. Jadi juklak junisnya itu ya minimal kita tahu toponim, kita sudah rangkai puzzle-puzzle selain dari punden setempat. Jangan-jangan beliau berhubungan, jangan-jangan beliau punya jalinan kekeluargaan dengan makam-makam yang minimal satu tipe nisannya. Jadi kalau di dunia kuburan itu tidak ada pantangan sebenarnya. Beda lagi ceritanya kalau jenengan tanya ke keluarga, kenapa misalkan keluarga itu misalkan ya nama Arab terus diganti nama Jawa, itu adalah salah satu pengaruh dari perang. Jadi penyelamatan generasi. Kalau namanya identik misalkan ya, setelah Sunan Prapen itu punya nama Arab itu Fatihuddin, Fatihullah, ya, kalau nggak Fatihuddin, Fatihullah. Punya anak namanya Kawis Guwo, loh, gimana itu? Terus punya cucu Sedang Rono, itu maksudnya apa? Jeneng Jongawon, Puspohito. Akhirnya, oh, ada upaya. Kenapa kok nama itu dijawakan? Ada upaya untuk penyelamatan generasi. Dan jenengan harus ingat, nama orang tua kita dulu itu lebih dari satu, minimal itu dua, nama kecil, nama besar. Kalau orang
keraton malah banyak lagi. Orang keraton itu nama kecil sendiri, nama besar sendiri, nama pangkat sendiri, nama setelah naik haji sendiri. Nama gelar utuh sendiri. Makanya ini yang agak rancu sebenarnya ketika berbicara kuburan nanti ya, salah satu PR besarnya ya di masalah penamaan. Jangan-jangan misalkan iki ana wong ngakoni Malang iki Raden Paku iki nang kene. Sing ning kono iku Ainul Yakin. Lho, Raden Paku karo Ainul Yakin beda wong ta sak wong. Oh iki nang kene iki Mbah Ngampel, sing ning kono iku Raden Rahmat. Dan itu sangat mungkin terjadi. Apa maneh sing babakan sejarahnya itu dibuka dengan cara mediasi. Iki Siliwangi nomor piro? Bingung jine iki nomor piro mau lali mau gerung takok. Jadi itu kalau di kuburan nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan. Sepengetahuan saya nggak ada pantangan. Kalau kita mau nonton bioskop itu kan kita harus pakai tiket. Nah, itu kalau jenengan sudah bypass atau setiap makam ada tiketnya. Nah, itu perlu. Kalau password tetap ada, tapi kalau yang jenengan lakukan sama sebenarnya kayak saya. Ya tahlil, ya tawasul sama sebenarnya sama. Tidak ada yang membedakan. Begitu. Jadi nggak ada ritual tertentu sih. Ada yang pernah tanya sama saya. Pertanyaannya bukan seperti itu. Membangun sensitivitas. Membedakan mana makam dan tidak. Saya jawab gini, ini latihannya rada angel iki. Tak kei sing gampang sih. Lek ketemu makom Fatihah ono. Dari situ soalnya. Berangkatnya dari situ. Training dasarnya itu ketemu makam di Fatihah. Ketemu makam di Fatihah. Nanti jenengan akan merasakan sendiri. Gurung ketemu makam, jenengan pun oleh, oh ya makam ternyata ya. Kok jangankan sampai situ. Beberapa kali saya pernah mengalami Google Map ini disasarkan yang makam. Loh, entah makam ternyata. Oh, Fatihah Mbah. Kok jangankan Google Map pedaan mandek, itu makam ternyata. Oh, mandek. Berarti sebenarnya ada ya, tapi yang penting Fatihah dulu ya. Kalau ketemu makam, Fatihah, ketemu makam, Fatihah. Nanti efeknya apa kalau sering Fatihah ke makam? Ya minimal sensitivitas itu. Sensitivitas itu akan terjalin karena sifatnya kan menyambungkan frekuensi. Jadi jangan lupa beliau-beliau itu juga kepingin sebenarnya ceritanya beliau-beliau itu juga dihidupkan. Karena termasuk jariah kan. Nah, tinggal pertanyaannya apakah kita yang hidup ini frekuensinya nyambung nggak dengan beliau? Tapi ya itu yang harus dijadikan peringatan, hati-hati karena di dunia ini, di dunia yang kita geluti, yang saya geluti ini hubungannya bukan tempat manusia tapi tempatnya barang-barang lain. Jadi motifnya itu banyak. Ada motif orang ke kuburan terakhir saya lupa. Sifatnya klinik, narik pusoko. Ya, dan itu memang realitas. Memang itu realitas. Itu pelakunya salah satunya. Itu memang tidak kita nafikan bahwasanya masyarakat kita ada yang melakukan ritus-ritus seperti itu, ritual-ritual seperti itu. Jadi ke kuburan itu golek nomor, golek pusaka. Saya malah bertanya gini lah, oleh pusaka iku tenan-tenan sing ngeki Mbah Wali. Mosok Mbah Wali ngeki pusaka kok grade C, kok gak grade A. Grade C golek ning pasar wakeh kasar ngono. Jadi banyak godaannya dan bekalnya itu sebenarnya akal sehat.